Charles? Hello. How am I? What are you doing? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Royal Christmas Ball. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang waktu masih muda sempat berpacaran dengan seorang pangeran, namun sayang hubungan mereka tidak direstui padahal wanita ini sedang hamil. 17 tahun kemudian, wanita ini tiba-tiba aja ditemui oleh pacarnya dulu, yang ceritanya sekarang udah naik tahta menjadi raja di sebuah kerajaan di Eropa. Tentu aja wanita ini nggak menyangka bisa bertemu dengan mantan pacarnya, dan di satu sisi sang raja akhirnya mengetahui kalau wanita itu telah membesarkan buah hati mereka sendirian. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah raja dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang gadis bernama Lily yang sedang menelpon sahabatnya bernama Tyler. Kebetulan Lily dan Tyler ini merupakan tetangga sebelah rumah, jadi hubungan pertemanan mereka boleh dibilang sangat dekat. So, you can't hang out later then, right? Dalam kehidupannya, Lily tinggal bersama ibunya bernama Allison yang telah merawatnya sendirian sampai Lily sekarang berumur 17 tahun. Sebagai orang tua tunggal, Allison ternyata nggak hanya berhasil dalam merawat seorang anak, tapi dia juga sukses dalam karirnya, yaitu sebagai seorang arsitek. We have it good, don't we? The two of us? Yeah, pizza. We had pizza last week. Adegan film kemudian beralih ke sebuah kerajaan bernama Baltania yang dikuasai oleh seorang raja bernama Charles. Pada saat itu, Charles berbicara dengan duta besar kerajaan yang bernama Rosa, yaitu tentang kunjungan mereka ke California, Amerika. Dalam kunjungan ini, Charles dijadwalkan untuk bertemu dengan para investor yang rencananya akan membangun resort di kerajaan ini. Rosa sebenarnya merasa resah atas kunjungan mereka karena dulu Charles pernah kuliah di California dan takutnya dia akan teringat akan kenangan masa lalunya. Just worried about your returning to Los Angeles. Setelah Rosa keluar, kemudian datang asisten kerajaan bernama Lorena yang membawakan sebuah kalung yang pernah dipakai oleh istri Charles yang udah meninggal. Kalung ini awalnya dimiliki oleh ibu Charles, di mana dulu Charles ingin memberikannya kepada wanita yang dia cintai, dan wanita itu ternyata adalah Allison. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Charles dan rombongannya akhirnya sampai di California dan menginap di salah satu hotel yang cukup mewah. Awalnya, Rosa merasa ragu kalau hotel ini aman bagi Charles, namun Charles nggak peduli soal keamanan dan privasi, dengan alasan hotel ini adalah milik investor mereka. Our potential business partners on this hotel, it seems only a... You will have to keep especially close tabs on him here. Sesampainya Allison di kantor, dia kemudian bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Eva. Di sini, Eva melapor kalau mereka telah menyelesaikan beberapa pembangunan rumah, namun ada sedikit permintaan dari klien, sehingga mereka harus melakukan sedikit perubahan. Sementara itu di tempat lain, Raja Charles tiba-tiba meminjam tablet milik Lorena untuk mencari informasi tentang keberadaan Allison di kota ini. Raja Charles pun lalu menyuruh Lorena untuk menyiapkan mobil pribadi, serta menyuruh pengawalnya yang bernama Emil dan Victor untuk mengikutinya dari belakang. Di tengah perjalanan, Raja Charles lalu sengaja meninggalkan pengawalnya agar mereka tidak mengikutinya ke perusahaan Allison. Sesampainya di sana, Charles akhirnya melihat keberadaan Allison, namun Allison nggak terlihat bahagia dan bertanya ada urusan apa Charles datang ke kota ini. Walaupun Charles pergi selama 17 tahun, Allison ternyata tahu kalau kini dia adalah seorang raja di kerajaan Baltania. Namun Allison masih merasa kecewa karena Charles pernah berbohong tentang identitasnya waktu mereka masih berpacaran. Atas kesalahan itu, Charles akhirnya menjelaskan
kalau orang tuanya lah yang memaksanya menyembunyikan identitas jika dia ingin kuliah di Amerika. Charles pun akhirnya meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, dan dia ingin mengajak Allison untuk berbicara empat mata. Attend university in America if I promise to keep my identity. All this way out, I would so appreciate a few moments of your time. Dalam pertemuan itu, Charles kemudian mengaku kalau dia sering menyuruh orang untuk mencari info tentang kehidupan Allison di California. Oleh karena itulah, Charles mengetahui kalau Allison merupakan orang tua tunggal dan sukses dalam karirnya di bidang arsitek. I see that you have a child. You said that I have a child. Merasa dimata-matai oleh Charles, Allison jadi marah dan merasa nggak terima, namun Charles malah membahas sebuah surat yang pernah Allison kirim untuk memutuskan hubungan mereka. Ternyata dulu Charles sering mengirim surat bagi Allison, namun sayangnya Allison nggak pernah menerima surat-surat itu, jadi Charles menduga kalau ada campur tangan dari orang tuanya. I wrote you letters for months. There's nothing left to say. Sementara itu di tempat lain, Emil dan Victor yang bingung mencari sang raja akhirnya terpaksa bertanya kepada Lorena. Untungnya Lorena ingat kalau Charles pernah browsing di tabletnya, sehingga Lorena langsung mengarahkan mereka berdua ke sebuah alamat untuk mencari Raja Charles. But he did an online search using my computer. Sepulangnya dari sekolah, Lily lalu mampir ke kantor ibunya, dan di tempat itulah dia nggak sengaja melihat keberadaan Raja Charles yang baru aja dijemput oleh pengawalnya. Lily yang penasaran lalu bertanya kepada ibunya siapa pria tersebut, namun Allison langsung mengalihkan pembicaraan dan ingin mengajak Lily untuk makan malam lebih awal. I'm hungry. Let's go get pizza. But you said we could... Spinach and pepperoni? Yeah. Begitu Charles kembali ke hotel, dia langsung mendapat teguran dari Rosa yang mengetahui kalau Charles pergi menemui Allison. Charles kemudian berbicara tentang surat-surat yang dia kirim bagi Allison, dan sesuai dugaannya, ternyata memang ada campur tangan dari orang tua Charles. On Charles, she has a child. Sementara itu Lily yang merasa penasaran, kemudian bercerita kepada Tyler tentang pria kaya yang keluar dari kantor ibunya. Awalnya, Tyler mengira kalau Allison berkencan dengan seorang artis, atau dia sedang mendapat sebuah proyek untuk membangun rumah bagi artis tersebut. Like, is your mom designing a house for a celebrity? Berhubung Lily sempat memotret pria itu, dia lalu segera mengirim fotonya kepada Tyler, agar Tyler bisa membantu mencarinya lewat internet. Akhirnya, mereka mengetahui kalau pria itu adalah Raja Charles dari Baltania, dan Lily ingat kalau dia pernah menemukan foto ibunya bersama Charles waktu mereka berdua masih kuliah. Your mom knows a king? This is the guy who was outside my mom's office. Di malam harinya, Charles tiba-tiba teringat kalau dulu dia punya teman kuliah yang bernama Sam. Charles pun kemudian mengirim pesan agar Sam datang ke hotel, di mana awalnya Sam sedikit terkejut mendapat pesan dari Charles, dan akhirnya Sam setuju untuk bertemu. Keesokan harinya, Rosa lalu mengajak Charles untuk menghadiri pertemuan dengan investor, namun Charles menolak dan mengatakan kalau dia akan menemuinya secara pribadi. Ternyata hal ini hanyalah alasan untuk menghindar dari Rosa, karena sebenarnya Charles sedang menunggu Sam yang hari ini akan datang untuk menemuinya. Di saat Charles bertemu dengan Sam, dia kemudian bercerita tentang masa lalu, yaitu bagaimana dia bisa berpacaran dengan Allison. Ternyata dulu Charles juga menceritakan hubungan mereka kepada Rosa, dan cerita itu akhirnya sampai ke orang tua Charles yang waktu itu masih menjadi raja dan ratu. After the winter break, my parents informed me that I would not be returning to... Karena orang tua Charles nggak setuju sama hubungan mereka, Charles akhirnya dilarang untuk kembali ke Amerika dan dijodohkan dengan seorang wanita bangsawan yang bernama Paula. Charles pun lalu mengaku kalau selama ini dia selalu memikirkan Allison, namun sayang Allison malah mengirimkan sebuah surat yang isinya ingin memutuskan hubungan mereka. Never want to see you again. Allison, I asked Rosa to get me some information on Allison. Sesampainya Allison di kantor,
dia juga bercerita kepada Eva tentang hubungan cintanya dengan Charles sampai bagaimana dia bisa mengandung Lily. Namun Rosa tiba-tiba datang ke rumah Allison untuk memberitahu kalau Charles adalah pangeran mahkota dan meminta Allison agar menulis surat perpisahan bagi Charles. The proper lady shows up my house with an accent. Karena rasa kecewa yang begitu dalam, Allison akhirnya bersedia menulis surat tersebut dan mengambil keputusan kalau dia nggak mau memberitahu Lily tentang siapa ayah kandungnya. Eva akhirnya berpendapat kalau Charles datang ke California untuk bertemu dengan Allison, jadi menurutnya Charles dan Allison harus berbicara berdua, apalagi hal ini menyangkut soal Lily. The woman from the palace made it clear that I wouldn't be welcome there. We have to go. Where? To the hotel. Sementara itu di tempat lain, Lily yang merasa penasaran masuk ke kamar ibunya dan akhirnya menemukan foto Allison bersama Charles. Dari foto itulah Lily jadi yakin kalau Charles adalah ayah kandungnya, dan mumpung Lily tahu di mana Charles menginap, dia langsung mengajak Tyler untuk pergi ke hotel. Make a good impression. Okay, calm down. We were really overthinking this. Sebelum Allison berangkat ke hotel, Eva tiba-tiba aja mendapat telepon dari Sam yang berpura-pura kalau dia butuh seorang arsitek agar Charles bisa bertemu dengan Allison. Ceritanya, Sam nggak tahu kalau mereka akan pergi menemui Charles, namun mereka akhirnya sepakat untuk bertemu nanti malam, mumpung kantor Allison dan Eva akan mengadakan pesta kecil-kecilan. I could potentially be a very important. Come on, let's go. That was weird. Sesampainya Lily dan Tyler di tempat tujuan, Lily kemudian bertanya kepada manajer hotel bernama Marcus di mana letak kamar dari Raja Charles. Marcus tentunya nggak bisa memberikan informasi itu kepada Lily, namun tanpa disangka Charles dan Sam keluar dari kamar dan Lily merasa terkejut melihat sosok ayahnya. Di tengah perasaan gugup, Lily akhirnya sempat mengenalkan diri kepada Charles dan mengatakan kalau dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk survei. Awalnya Lily sempat bertanya siapa nama pacar Charles waktu masih kuliah, namun Rosa tiba-tiba muncul di hotel itu dan dia langsung mengusir Lily agar menjauh dari Raja Charles. Young lady, this meeting has to end immediately. Setelah Lily dan Tyler pulang, kini giliran Allison dan Eva yang datang ke hotel itu untuk bertemu dengan Raja Charles. Seperti biasanya, Marcus tetap bersikap profesional, di mana dia nggak mau memberikan info apapun tentang keberadaan Raja Charles dengan alasan untuk menjaga privasi dari para tamu. What are you doing? What? I don't like him. Alright, that's it. We're leaving. Why, Allison? We can't. Sementara itu di tempat lain, Raja Charles lalu bertanya kepada Rosa, kenapa dia tega mengusir gadis muda bernama Lily yang hanya ingin berbicara kepadanya. Rosa pun akhirnya beralasan kalau dia takut wartawan akan memotret kebersamaan mereka, oleh karena itulah dia ingin melindungi Raja Charles agar tidak muncul berita yang aneh-aneh. You're a public figure, Charles. A widower. I think you're being a little dramatic. It's possible. Di malam harinya, Raja Charles kemudian mengecoh pengawalnya dengan tayangan olahraga agar dia bisa keluar bersama Sam. Mereka berdua lalu datang ke acara yang diadakan oleh kantor Allison, yang tentu aja membuat Allison merasa terkejut karena Charles datang bersama teman kuliah mereka. Sam Wachowski? From college? Ketika Charles dan Allison berbicara berdua, kebersamaan mereka tiba-tiba difoto oleh beberapa orang, sehingga Allison langsung mengajak Charles untuk berbicara di tempat lain. Ternyata foto-foto itu menyebar dengan cepat, sampai-sampai ditayangkan dalam berita di televisi, yang kebetulan aja dilihat oleh Lily dan Tyler, serta Rosa yang sedang nyantai di kamar hotel. My mom? Lorena! Emil! Victor! Sesampainya di tempat tujuan, Charles dan Allison langsung membahas tentang hubungan mereka di masa lalu. Ternyata dulu Allison sempat melihat berita di majalah, di mana Charles akan bertunangan dengan seorang wanita bangsawan, padahal waktu itu Charles dan Allison masih berpacaran. I saw it in the tabloids. The tabloids. Why would you believe that? Berbeda dari fakta di Baltania, pihak kerajaan ternyata belum mengumumkan apapun soal pertunangan Charles, jadi sebenarnya Allison telah termakan gosip.
Oleh karena itulah, Alicent sangat kecewa kepada Charles, sampai-sampai dia mau menuruti permintaan Rosa yang menyuruhnya untuk menulis surat perpisahan bagi Charles. Charlie, I didn't break up with you. You broke I up was with not allowed to return to university. Selain berbicara tentang hubungan mereka, Alicent kemudian mengatakan kalau dia punya anak perempuan bernama Lily yang berumur 17 tahun. Alicent akhirnya memberitahu kalau Lily adalah putri mereka, dan sebelum Charles pulang ke kerajaan Baltania, Alicent sebenarnya sedang mengandung Lily. She's 17. 17. Mendengar pengakuan itu, perasaan Charles jadi bercampur aduk, dan Charles juga ingat kalau hari ini dia kebetulan bertemu dengan gadis bernama Lily. Charles pun gak menyangka kalau dia bertemu dengan putrinya sendiri, dan dia juga ingin meminta maaf kepada Alicent karena dia tidak menjalankan perannya sebagai seorang ayah. She said she was doing a survey for Oceanside University. I'm sorry, but I didn't fight for us. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, Alicent akhirnya mengajak Charles ke rumah untuk mempertemukannya dengan Lily. Di sini, Charles nggak mau buru-buru untuk mendekatkan diri dengan Lily, jadi Lily dan Alicent akhirnya memperlihatkan foto Lily waktu masih kecil yang nggak sempat dilihat oleh Charles. This one is when she first learned how to walk. Karena Charles melewatkan momen indah waktu itu, Alicent dan Lily akhirnya menceritakan berbagai kenangan bahagia, termasuk saat Lily ingin menjadi seorang putri. Charles pun lalu menelpon Lorena untuk meminta tolong, yaitu mencari sebuah benda di kamarnya dan mengantar benda itu ke rumah Alicent tanpa diketahui oleh Rosa. Discreetly. The ambassador does not need to know. Beberapa waktu kemudian, Rosa dan yang lainnya akhirnya sampai di rumah Alicent, di mana Charles akhirnya memberitahu kalau Lily adalah putri kandungnya. Tentu aja Rosa terkejut mendengar berita itu, sehingga Rosa meminta maaf kalau dia pernah mengusir Lily dengan alasan dia hanya bertugas untuk melindungi Raja Charles. I had to protect you. Sebagai rasa syukur atas pertemuan ini, Raja Charles akhirnya memberikan Lily hadiah berupa kalung yang merupakan peninggalan dari ibu Charles. Di waktu yang sama, Sam, Eva, dan Tyler datang ke rumah Alicent, sehingga Raja Charles ingin mengajak mereka semua untuk berkunjung ke istananya di kerajaan Baltania. It's really great to see you again. Are you two together? I hope you all have valid passports. Beberapa waktu kemudian, mereka semua akhirnya sampai di kerajaan Baltania, di mana Raja Charles mengadakan pesta Natal sekaligus pesta dansa. Di sini, Rosa kembali meminta maaf kepada Charles karena dia telah memisahkan Charles dan Alicent selama 17 tahun dan merampas kesempatan Charles untuk menjadi seorang ayah. Away. Your chance at fatherhood. Sejak Charles menikah dengan Paula, Rosa sebenarnya berharap kalau Charles punya keluarga sendiri, namun sayangnya Paula meninggal tanpa memiliki keturunan. Charles pun akhirnya berterima kasih atas pengabdian Rosa selama ini, namun kini dia meminta Rosa untuk beristirahat dengan alasan Raja Charles udah dewasa dan nggak perlu pengawasan. But it is no longer your job to protect me. Be one day a husband again. Setelah berbicara dengan Rosa, kini Raja Charles datang menemui Alicent untuk mengajaknya berbicara empat mata. Pada saat itu, Charles meminta maaf karena dulu dia nggak bisa memperjuangkan cinta mereka, dan sekarang dia ingin memulai hubungan mereka dari awal karena Charles selalu mencintai Alicent. I never stopped loving you. Setelah pembicaraan mereka udah selesai, Charles lalu berbicara di depan tamu undangan dengan tujuan untuk memperkenalkan Lily sebagai putri kandungnya. Sebenarnya, aturan kerajaan melarang raja untuk menikah dengan rakyat biasa, namun kini Charles ingin mengubah aturan itu dengan harapan rakyat Baltania bisa menerima kehadiran Lily dan Alicent. Meeting her has been my most cherished experience. Dalam acara itu, Raja Charles juga ingin mengenang tradisi kerajaan yang udah lama diabaikan, yaitu sang raja berdansa dengan putrinya. Namun gak lama kemudian Lily memberikan kesempatan ibunya untuk berdansa dengan Charles, dan pada akhirnya mereka bertiga menjadi keluarga bahagia di kerajaan Baltania.
Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Royal Christmas Ball. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.